Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat anak-anak ini kisi-kisi yang saya recap dari semester 1 sampai semester 2. Saya bingung kenapa kisi-kisi itu harus memberikan soal, tapi menurut saya kisi-kisi itu adalah menjelaskan materi-materi yang akan keluar dalam penilaian akhir semester. Nah, ini adalah saya recap semuanya supaya kalian paham dengan sedikit penjelasannya singkat. Kalian bebas bisa mendownload video ini, memutar langsung di YouTube. Kalian bisa pilih-pilih mana materi-materi yang kira-kira kalian belum mengerti dan saya jelaskan lebih lanjut di sini. Oke. Oke, baik kita mulai saja. Saya akan menunjukkan materi apa saja yang akan keluar. Oke, bisa dilihat di sini ini adalah materi-materi yang akan keluar dalam PAT. Oke, yang pertama adalah stating opinion, agreeing, dan disagreeing. Sudah tertera berapa jumlah soalnya. Stating opinion ada 1, agreeing ada 3, disagreeing ada 3. Kemudian dilanjut dengan giving opinion dan defending opinion, masing-masing ada 2. Nah, di sini adalah yang keluar biasanya hanya berupa ekspresi-ekspresi. Cuma yang jadi fokus di sini saya jelaskan adalah setting opinion dengan giving opinion. Kedua ekspresi ini adalah ekspresi yang mirip sebenarnya, tapi terdapat perbedaan di keduanya. Sudah saya bahas berulang kali. Apa saja perbedaannya akan saya bahas lebih lanjut di sini. Oke, untuk yang pertama kita bahas adalah perbandingan antara stating opinion dengan giving opinion. Kedua ekspresi ini sebenarnya mirip-mirip ya, sama. Di situ ada I think, I believe, kemudian in my opinion, I guess, dan lain sebagainya. Yang menjadi perbedaan adalah pengaplikasiannya ketika disampaikan. Ya, jadi stating opinion dengan giving opinion itu berbeda adalah stating opinion disampaikan di tempat umum. Biasanya didengar orang banyak, hanya di statementkan, di state, hanya diutarakan saja. Orang kemudian ekspresi responnya bebas, bisa agreeing atau disagreeing. Itu. Sedangkan kalau giving opinion adalah memberikan pendapat langsung ke salah satu orang, ke salah satu teman misalnya. Dan dia kalau misalnya dia setuju ingin mengikuti pendapat kita, menerima, dia akan melakukan. Kalau dia tidak setuju, dia punya pendapat sendiri, dia akan defending. Berbedanya itu. Jadi stating itu kepada orang banyak, orang tidak harus menerima, orang bebas agree atau disagree, bebas untuk setuju atau tidak setuju. Sedangkan giving opinion adalah memberikan kepada seorang tertentu untuk dia mengikuti pendapat kita. Kemudian jika dia punya pendapat sendiri, dia akan defend pendapatnya. Jadi itu perbedaannya. Oke, kembali lagi ke bahasan materinya. Kemudian kita akan pindah ke digital literasi. Digital literasi ini ada 2 soal. Nanti saya akan memberikan video. Di soalnya ada video. Kemudian kalian mendapatkan literasi dari video itu, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, pelajaran dari video itu. Apakah yang kalian dapat di situ? Kemudian kalian mendapatkan literasi lah. Jadi literasi tidak hanya membaca, tapi karena ini literasinya digital, kalian bisa mendapat informasi dari video, dari podcast, dari suara, apapun itu. Oke, kemudian lanjut lagi ke adjective order ya. Adjective order ini ada tiga soal. Ya ini sudah saya bahas, saya akan bahas lagi sedikit. Oke, fokus ke sini. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada dos pas com q. D yang pertama itu adalah determiner, yang artinya adalah penentu. Dia menentukan sesuatu itu 1, 2, atau 3. Kemudian ada itu kalau determiner ya. Kemudian ada opinion. Opinion itu artinya pendapat, misalnya pintar, cantik, tampan. Kemudian yang kedua ini ada size. Ya, saya sudah tahu size adalah ukuran ya. Size itu ukuran. Kemudian dilanjut dengan physical.
Fisikal itu adalah fisiknya, misalnya ada yang kasar, lembut. Kemudian ini ada age atau usia, umur, misalnya baru, lama, tua, muda, misalnya sudah ketinggalan zaman, outdated, misalnya. Kemudian S yang selanjutnya ada shape atau bentuk. Bentuk misalnya oval, bulat, misalnya kotak, jajar genjang, trapesium, itu bentuk. Atau tidak berbentuk, unshaped, tidak berbentuk. Yang C ini adalah color, yaitu warna. Kemudian ada O yang selanjutnya ini adalah origin atau asal. Misalnya dari Indonesia, dari Amerika, dari Afrika. Kemudian M ini adalah material atau bahan. Bahan terbuatnya dari apa? Misalnya ada plastic vase atau ceramic vase, maksudnya vas keramik atau vas plastik. Tuh. P yang kedua ini ada purpose. Purpose itu adalah tujuan. Tujuannya untuk apa? Misalnya ada berbagai macam sendok. Misalnya ada teaspoon, sendok teh. Misalnya ada sendok makan, tablespoon. Kemudian misalnya ada cooking pan, frying pan, boiling pan. Itu maksudnya panci wajan penggorengan, panci untuk merebus, panci untuk mengkukus, itu kan tujuan. Dan Q yang terakhir adalah qualifier. Qualifier ini adalah jenis. Misalnya jenis itu ada misalnya motor, ada motor matic, ada motor kopling, ada motor racing. Itu maksudnya tujuan ya kalau itu. Kalau ini jenis, lebih ke jenis. Misalnya yaitu tadi motor matic, mobil misalnya ada mobil matic. Tetapi kalau misalnya mobil off-road, mobil racing itu adalah masuknya ke purpose. Dengan kalau qualifier itu jenis ini, dua ini mirip, jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, ini adalah urutan dari adjektif atau kata sifat. Adjective order yang pertama dari ini. Kalian harus menganalisis mana yang lebih dulu dari yang mana. Begitu kurang lebih. Oke, lanjut lagi ke setelah adjective order ada sentence ya. Ada sentence. Oke, kita lanjut ke sentence ya. Sentence sendiri dibagi jadi 3. Kalian harus bisa membedakan semuanya. Sentence yang pertama itu adalah simple. Yang kedua ada compound. Yang ketiga ada complex. Kemudian apa sih perbedaan dari ketiganya? Nah, simple sendiri dia itu terdiri dari satu klausa bebas atau independent clause. Jadi cuma satu independent clause, satu sentence, selesai. Kemudian compound itu adalah terdiri dari 2 klausa bebas. Jadi dan dihubungkan dengan kata hubung atau conjunction. Nah, kalau kompleks itu adalah terdiri dari satu klausa bebas dan satu klausa terikat. Oh, yang ini 2 atau lebih. Dan ini satu klausa bebas dan satu atau lebih klausa terikat atau dependent clause. Nah, apa sih bedanya antara yang terikat dan enggak? Saya kasih contoh. Compound itu seperti ini, compound sentence. Contohnya adalah misalnya I want to go home. Saya ingin pulang. But
I have a job at work, misalnya. Aku ingin pulang, sedangkan aku punya pekerjaan. Masih ada pekerjaan. Dengan kompleks itu contohnya I cannot go home because I have job at work. Nah, perhatikan di sini perbedaannya. Compound sentence tuh I want to go home but I have job at work. Saya ingin pulang, tapi saya punya pekerjaan. Inginnya ini tidak berpengaruh pada punya pekerjaan. Karena apa? Nggak punya pekerjaan, saya tetap ingin pulang. Sedangkan saya ingin pulang, itu nggak ada hubungannya juga sama saya nggak ingin pulang, nggak ada hubungannya sama punya pekerjaan. Tetap ingin pulang. Sedangkan kalau yang complex sentence ini berkaitan. Satunya bebas, satunya terikat. Satunya terikat dengan yang bebas. Contoh, I cannot go home. Saya tidak bisa pulang ke rumah because I have job at work. Karena saya memiliki pekerjaan. Kenapa saya tidak bisa pulang? Karena memiliki pekerjaan. Kalau pekerjaannya tidak ada, berarti dia bisa pulang. Nah, ini terikat dia. Makanya disebut kompleks. Karena dia terikat. Kalau misalnya ini I can go home, saya bisa. Ini berubah kan? I can go home because I don't have job at work. Berubah. Karena apa? Ini kompleks. Kalau kondisi satunya berubah, yang satu ikut berubah. Terikat. Jadi yang terikat yang mana? Yang ini. Ini yang bebas. Ini yang terikat. Ini yang bebas. Ya, jadi kalau yang ini dua-duanya bebas, ini conjunction, ini conjunction, ini conjunction, ini conjunction. Yang satunya ini bebas, tidak terikat. Mau ini berubah, dia mau nggak mau tetap dia punya pekerjaan, dia punya pekerjaan tetap dia nggak punya pekerjaan tetap mau pulang. Dengan yang ini, dia bisa nggak bisanya pulang itu berpengaruh sama punya tidaknya dengan pekerjaan. Jadi perbedaannya di situ antara compound dengan kompleks. Clear? Kalau kurang clear bisa diulang lagi. Oke, sentence sudah, tinggal paragraf. Yang paragraf sendiri dia itu sudah saya jelaskan ya, ada hook, main idea, supporting sentence, dan concluding sentence. Kalian tinggal memilah itu. Oke, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut. Paragraf. Oke, ada hook, ada topic sentence, ada supporting sentence, ada concluding sentence. Apa itu hook? Hook itu seperti Franco. Hook itu untuk menarik perhatian pembaca. Engage. Untuk engage. Topik sentence itu adalah main idea, topik utama yang ide pokoknya dari paragraf. Supporting sentence yang mendukung dari topik sentence. Kemudian concluding sentence, conclude atau menyimpulkan isi dari seluruh paragraf. Kurang lebih hanya seperti itu. Ya, paragraf ada 4 soal, jadi bagi jadi itu kalian hanya memeriksa saja. Kemudian descriptive text sudah jelas. Descriptive text ada 2, ini kalian hanya ditanyakan tentang apa itu descriptive text. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, descriptive text itu terdiri dari apa sih descriptive text itu? Jadi definitionnya adalah to describe in detail
Di sini adalah untuk mendeskripsikan secara detail. Sama seperti purpose-nya mirip. Jadi kemudian ada generic structure, itu hanya dua, yaitu yang pertama adalah identifikasi umum, kemudian ada deskripsinya, begitu. Kemudian ada language features. Language feature-nya sendiri ada beberapa, tapi intinya yang pertama itu adalah menggunakan present tense. Jelas, present tense. Kemudian ada dia menggunakan adjektif, menggunakan kata sifat untuk menjelaskan, dan adverb, ini penting, adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi. Misalnya seberapa, misalnya mendeskripsikan tentang kucing kalian, seberapa sering dia main, seberapa sering dia makan, apa yang dia sukai, frekuensinya itu seberapa banyak. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, cukup untuk descriptive text, cuma sampai sini aja. Selanjutnya ada present tense, past tense, future, dan continuous. Sudah saya jelaskan, tapi tetap akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini ada 1, 2, 3, 4 materi sekaligus. Oke, yang pertama adalah present tense, yang kedua past tense, yang ketiga continuous, future ya. Jadi present tense itu adalah yang terjadi berulang-ulang setiap hari, setiap minggu, reguler atau fakta yang terjadi terus-menerus tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya misalnya kalian pergi ke sekolah hampir tiap hari, itu kebiasaan kalian, itu pakai present tense. Matahari terbit tiap hari, itu pakai present tense, fakta. Matahari terbit dari timur, itu fakta, present tense. Jadi itu present tense digunakannya saat itu, ketika sesuatu terjadi secara reguler. Dan ada rule khusus, nggak ada rule khusus, nggak ada yang berarti dari present tense, kalimatnya seperti biasa. Cuma ada rule khusus di present tense, yaitu he, she, dan it suka s. Suka s. Apa sih maksudnya suka s? Nah, kalau dia pronouns-nya atau pelakunya itu he, she, dan it, itu kata kerjanya ditambah s. Contoh, he walks. Ini dari kata walk atau berjalan. Tapi kalau he walks, jadi walks. She runs. Dari kata run, lari, tapi ditambah s. It bite. Tambah s, bite, dari kata menggigit, bite. Jadi bites, it bites. Ya, jadi tambah s. Oke. Itu rumus khusus di present tense, lainnya nggak ada yang berarti. Sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian yang past tense. Apa sih past tense rumus khususnya? Past tense itu menggunakan kata kerja lampau. Contoh, kita pakai kalimat yang di atas. He walked. Berubah walk jadi walked. Atau she ran. Dari kata run berubah jadi ran. Atau it did. Ini perubahannya. Ada banyak perubahannya, kalian bisa cek sendiri di internet, cari sendiri perubahan bentuk lampau dari kata kerja. Google banyak, periksa sendiri. Nah, apa sih past tense? Past tense adalah ketika kita menjelaskan, membuat kalimat yang kejadiannya sudah terjadi di masa lampau.
Kalau present tadi sekarang, artinya present sekarang, atau dia itu fakta yang terjadi berulang-ulang, past tense itu terjadi di masa lampau. Paham ya? Dan dia berubah jadi verb lampau, verb kedua, untuk pastnya. Oke, kita pindah ke future. Future adalah masa depan. Kita pakai kalimat yang di atas biar lebih mudah. Kalau di future, dia pakai will. Contohnya, he will walk. Dia akan berjalan. She will run. It will bite. See, mudah merubahnya. Ini perubahannya. Clear ya, pakai will, tinggal ditambah will, akan. Future itu yang akan terjadi. Kemudian continuous adalah yang sedang terjadi. Beda dengan present yang dia terjadinya terus-menerus. Continuous itu sedang dalam progress. Misalnya sekarang kalian sedang apa misalnya. Untuk kalimat seperti ini. He is walking. Ditambah ing. Tambah ing. Kemudian she is running. Dan ada it is fighting. Oh, clear ya? Ditambah ing. Tambah ing. Ini harus dipelajari. Oke, ini cukup buat sentence. Sangat clear, sangat jelas. Udah jelas. Oke, tenses maksudnya, tenses sudah. Kita pindah ke analytical exposition. Ini materi terakhir sebenarnya. Tapi nanti ada listening tetap. Jadi analytical exposition itu adalah jenis teks ya. Jenis teks. Oke kan, akan saya jelaskan. Oke, analytical exposition text. Apa sih analytical exposition text itu? Adalah analytical exposition text. Itu adalah jenis teks argumen. Teks argumentatif. Ini deskripsinya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah to persuade atau convince, meyakinkan atau mengajak pembaca. Kemudian apa saja generic structure? Generic structure-nya ada, yang pertama adalah tesis, kemudian ada arguments, dan yang terakhir ada reiteration. Tesis adalah pernyataan utama, pendapat utama. Kalau saya bilang tesis adalah teori yang sudah teruji, sudah diuji dan terbukti, ada buktinya dengan penelitian. Di mana membuktikannya? Di bagian argumen. Argumen ini adalah isinya pendapat-pendapat yang menguatkan tesis. Pendapatnya nggak cuma omong-omong, tapi juga ada penelitian, ada datanya, supaya kuat tesisnya. Dan yang terakhir ada reiteration, adalah disebutkan ulang semua, di recap seperti kita sekarang ini sedang recap materi. Ini reiteration, di recap semua, disimpulkan dan diberikan rekomendasi, diberikan pendapat kita untuk para pembaca. Jadi itu analytical exposition text. Dan yang terakhir ada language feature. Language feature seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu jelas ada present tense. Kenapa pakai present tense? Karena dia menyebutkan yang kita yakini sebagai fakta. Dia pakainya present tense. Kemudian ada conjunction. Biasanya conjunctionnya bukan conjunction biasa, tapi conjunction causal. Misalnya seperti karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah adverb
of sequence, ya. Ini adalah adverb of sequence. Apa sih adverb of sequence? Sequence itu artinya urutan. Misalnya first, second, third, fourth. Artinya apa? First pertama, kedua, ketiga, fourth, atau next selanjutnya, after that setelah itu, finally akhirnya, the last, dan sebagainya. Ada banyak adverb of sequence, urutan. Jadi kita menjelaskannya ke orang, meyakinkan orang tuh pendapat kita harus berurutan, nggak berantakan. Jadi orang tuh pola pikirnya bertahap memahaminya supaya mereka paham dan mereka yakin dengan pendapat, oh ternyata ini benar urutannya seperti ini, oh ini pendapatnya seperti ini, kuat. Karena apa? Karena sudah terurut semuanya, itu sudah tersusun dengan rapi. Jadi dia yakin dengan teori-teori kita yang saling mendukung. Itulah analytical exposition text. Nah, jadi itu materi terakhir. Yang terakhir adalah listening. Listening, kalian hanya akan mendengarkan video dan kalian akan dapat informasi kurang lebih mirip seperti digital literasi. Dan yang terakhir nanti ada video potongan film. Kalian mengisi dialog yang kosong di situ. Apa yang kalian dengar, itu yang kalian sesuaikan. Jadi kurang lebih soal-soalnya seperti itu ya. Stating opinion, agreeing, disagreeing, giving opinion, defending opinion, itu hanya soal dialog, soal ekspresinya. Kalian bisa lihat tadi review di awal, kemudian nanti adjective order, urutan kata sifat. Kalian hanya mengurutkan mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Ada sentence dibagi 3, simple, compound, complex. Kalian ulang lagi kalau kurang jelas. Ada paragraf dibagi jadi 4. Hook, topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Kemudian ada descriptive text, ada tenses 4, dan ada analytical exposition text, dan yang terakhir ada listening. Jadi soalnya kurang lebih itu yang keluar. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.